Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tanti Hastiwi, saya bidan di Puskesmas Matese. Nggih, selamat nggih Bu atas kelahiran putrane. Ini anak keberapa Bu? Anak pertama. Oh nggih, anak pertama nggih. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari di rumah nggih Bu. Ibu sudah siap? Sudah. Oke. Untuk apa Bu? Dijelaskan tentang pendidikan kesehatan perawatan bayi baru lahir di rumah dalam keseharian Bu. Oke, ini untuk memberi pengertian agar ibu mampu untuk merawat putranya di rumah, mulai dari cara pemberian ASI, perawatan kebersihan badan bayi, terus cara merawat tali pusat, dan mengetahui tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh si ibu dan keluarga. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, Ibu sudah siap, ini mau dimulai. Yang pertama yaitu pemberian ASI Bu, nggih. Bahwa ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan nggih Bu nggih. Hanya diberikan ASI saja. Nanti diberikan ASI secara eksklusif sampai umur 6 bulan karena ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi sampai umur 6 bulan. Ngoten nggih Bu nggih. Untuk pemberiannya paling sedikit sehari itu 8 kali. Bu, itu paling sedikit. Menawi bisa ASI dapat diberikan sesering mungkin nggih Bu nggih. Sesering mungkin sesuai dengan keinginan si bayi. Terutama itu Bu, di dalam ASI itu ada kolostrum, biasanya keluar pada hari pertama sampai 3 hari. Ngoten nggih Bu. ASI kolostrum yang berwarna kuning ya. Itu nanti jangan dibuang nggih, karena mengandung zat kekebalan tubuh. Terus selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi nggih Bu nggih di rumah nggih, dengan cara yaitu kontak antara kulit bayi dan kulit si ibu. Misalnya dengan cara apa Bu? Dibuka bajune jenengan dan bajune bayi dibuka terus ditempelkan di dada ibu. Nah, itu bisa membuat bayi hangat nggih Bu nggih. Terus bisa juga bila menidurkan atau meletakkan bayi pada ruangan yang nggih Bu, yang hangat nggih. Nggih, yang hangat, jangan sampai terekspos napa Bu, angin Bu. Misale di depan pintu atau di depan jendela, ngoten nggih Bu nggih. Terus bisa memakaikan pakaian yang lembut, hangat, kering atau topi Bu, topi di kepala nggih, untuk menutupi kepala. Terus sarung tangan, bisa juga dengan sarung kaki nggih. Itu cara untuk menjaga kehangatan bayi Bu. Kemudian bisa juga dengan mengganti popok Bu. Mengganti popok segera setelah basah nggih Bu, sesering mungkin nggih bila basah. Terus bisa juga ibu Bu, meraba kaki bayi. Kaki bayi bila terasa dingin, lakukan itu tadi, di atas kontak kulit antara si bayi dan ibu. Ngoten Bu. Jaga ruangan bayi tetap hangat nggih Bu nggih. Terus untuk posisi bayi Bu, posisi tidur bayi dianjurkan untuk bayi tidur bersama ibu nggih, di dekat ibu. Agar apa Bu? Agar ibu bisa memberikan susu atau ASI sesering mungkin nggih Bu nggih. Itu terus selanjutnya kalau bisa itu Bu, ibu dan bayi tidurnya di bawah kelambu, di dalam kelambu nggih, agar tidak ada nyamuk yang menggigit si bayi. Terutama ini kan musim penghujan Bu. Nyamuk demam berdarah itu kan sangat banyak. Ngoten nggih Bu nggih. Terus untuk posisi tidurnya si bayi dianjurkan bayi tidur dengan cara telentang, boleh
miring, ngoten Ibu. Tidak dianjurkan menidurkan bayi tengkurap tanpa pengawasan orang dewasa ya Bu. Ya. Terus selanjutnya Bu, perawatan tali pusat. Nggih, Ibu kan baru pertama kali punya putra nggih. Belum tahu perawatannya di rumah. Nah, yang pertama mencuci tangan nggih, mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat tali pusat ya Bu nggih. Cuci tangannya pakai sabun loh Bu. Kemudian jangan membungkus tali pusat nggih. Pangkal tali pusat jangan dibiarkan saja nggih, jangan dibungkus pakai apa-apa nggih. Terus kalau memakaikan popok itu dilipat di bawah putung tali pusat atau pangkal tali pusat ya Bu ya. Selanjutnya bila pangkal tali pusat atau putung tali pusat itu kotor, bisa dibersihkan ya Bu nggih. Dibersihkan dengan air DTT atau air mateng menggunakan sabun dan dikeringkan secara pelan-pelan nggih Bu nggih. Nah, diusahakan tali pusat dijaga supaya kering nggih Bu nggih. Kering, biarkan lepas atau puput dengan sendirinya Bu. Terus Ibu juga perlu mengetahui tanda-tanda bila tali pusat itu ada infeksi. Tanda-tandanya itu kemerahan pada pangkal tali pusat, terus berbau, okay? Baunya tidak enak Bu. Terus bernanah, ada nanahnya juga, ya Bu. Okay? Bila ada niku infeksi di tali pusat, segera diperiksakan ke tenaga kesehatan ya Bu nggih. Terus selanjutnya cara untuk mengukur suhu pada tali itu dengan menggunakan termometer ya Bu. Ampun, dengan cara pakai tanggal ya Bu nggih dengan termometer. Terus sekarang tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibu. Tanda-tanda bahaya pada bayi itu apa saja Bu? Yang pertama, tidak mau minum atau memuntahkan ASI semuanya nggih Bu nggih. Yang kedua, kejang. Ketiga, bergerak hanya dirangsang. Dadosnya gerakannya mboten aktif Bu nggih. Terus nafasnya cepat Bu, lebih dari 60 kali per menit. Nafas bayi nggih Bu nggih. Dilihat dengan tarik naik turunnya dada bayi nggih Bu nggih. Terus itu nanti Bu dihitung selama 1 menit. Terus napasnya lambat Bu, bisa juga lambat, kurang dari 30 menit ngoten Bu. Terus ada tarikan dinding dada Bu nggih. Menawi normal kan nafasnya biasa. Nah, kalau ada tanda bahaya itu nafasnya itu sampai dadanya Bu cekung ke dalam, ada tarikan di dada maupun di sini. Ngoten nggih Bu nggih. Terus si bayi merintih Bu, merintih kayak orang sakit. Ngoten niku Bu nggih. Terus teraba demam atau diperiksa dengan termometer itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Nggih, atau teraba dingin suhunya di bawah 36 derajat Celcius. Nggih. Terus terdapat nanah pada mata Bu. Ya, atau beleen atau nanah pada mata. Terus niku wau seperti di tali pusat terdapat kemerahan yang meluas sampai ke dinding perut pada tali pusatnya nggih Bu nggih. Terus diare. Terus tubuh bayi tampak kuning nggih, tubuh bayi pada tampak kuning sampai telapak tangan atau sampai kaki ngoten Bu ya. Bila ada salah satu tanda-tanda bahaya tadi yang saya sebutkan tadi, segera bawa bayi ibu ke tenaga kesehatan ya Bu nggih. Ya. Ibu sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi? Oh nggih, menawi ngoten. Selamat untuk ibu, nanti bisa diterapkan di rumah nggih Bu nggih. Nggih, sampun nggih Bu. Nggih.